Salam sejahtera pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dan menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ya, baik, di sini satu janji yang sangat luar biasa, suatu pengharapan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Tuhan memanggil kita ketika kita di dalam kesesakan, ketika kita masuk dalam krisis-krisis kehidupan kita. Janganlah kita takut karena kita berjalan sendirian, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena di sini dikatakan Tuhan adalah pemikul beban besar kita. Apapun masalah yang kita hadapi, yang kita lewati, janganlah kita takut. Biarlah kita serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kita selalu meminta pertolongan itu daripada Tuhan. Maka Tuhan akan selalu membantu kita dalam masalah yang kita hadapi. Asalkan kita selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Janganlah kita ragu, janganlah kita bimbang. Biarlah kita selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Kita akan masuk dalam pembahasan pada hari ini dengan judul Sumber Segala Kesenangan dan Kepuasan Sejati. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Dikatakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dari semua fitur pendidikan yang harus diberikan di pusat-pusat sekolah kita, latihan keagamaan adalah yang paling penting. Hal tersebut harus diperlakukan dengan penuh kehikmatan dan penghormatan yang terbesar. Namun, bersamaan dengan hal itu juga disertakan segala hal menyenangkan yang mungkin dihasilkan. Janganlah itu dibuat panjang sehingga menjadi sesuatu yang melelahkan, sehingga kesan yang akan dihasilkan di benak para orang muda, yakni mereka akan mengasosiasikan agama dengan semua yang kering dan tidak menarik. Dan banyak yang akan dituntun untuk menempatkan pengaruh mereka di pihak musuh, yang jika diajar dengan benar akan menjadi berkat bagi dunia dan gereja. Ya, baik, di sini dari judulnya Sumber Segala Kesenangan dan Kepuasan. Sumber kesenangan dan kepuasan kita dari mana datangnya? Jika kita mau mengundang Tuhan selalu bersama-sama dengan kita masuk dalam hati kita masing-masing, maka sumber segala kesenangan dan kepuasan sejati itu hanya berasal daripada Tuhan. Dan di sini mengingatkan kita kembali kepada kita sebagai orang muda, ya, dianjurkan bahwa biarlah kita selalu bersosialisasi di dalam gereja juga, karena di sini juga dikatakan dari semua fitur pendidikan yang harus diberikan di pusat-pusat sekolah kita, latihan keagamaanlah yang paling penting. Biarlah kita ketika kita masuk dalam gereja kita masing-masing, biarlah kita juga kita mau belajar tentang agama, ya, tentang Kristus. Di sini juga dikatakan, pada gereja juga dikatakan janganlah itu dibuat panjang sehingga menjadi sesuatu yang melelahkan, sehingga kesan yang dihasilkan di benak para orang muda, yakni mereka akan mengasosiasikan agama untuk menempatkan pengaruh mereka di pihak musuh. Jadi ketika kita masuk dalam gereja, suatu acara, ya biarlah kita mengikuti itu. Tapi jika acara itu terlalu panjang, di sini dikatakan akan membuat orang muda lelah, sehingga kesan yang dihasil di benak para orang muda, yakni mereka akan mengasosiasikan agama dengan semua kering dan tidak menarik. Dan dikatakan dan banyak yang dituntun untuk menempatkan pengaruh mereka di pihak musuh, yang jika diajar dengan benar akan menjadi berkat bagi dunia dan gereja. Ketika ajaran-ajaran yang kita terima, ketika ajaran-ajaran yang kita dengar, apakah itu tergantung, apakah itu benar atau tidak benar. Kita mendengarkan yang benar, biarlah kita mengikuti itu. Tapi jika tidak benar ajaran-ajaran itu, janganlah kita sebagai orang muda mengikuti apa yang dikatakan oleh si jahat, sehingga kita akan membawa diri kita kepada tangan si musuh. Pertemuan-pertemuan sahabat, kebaktian pagi dan malam di rumah dan di gedung kebaktian, kecuali jika direncanakan dengan bijaksana dan dikuatkan oleh Roh Tuhan, dapat menjadi pertemuan yang sangat formalitas, tidak menyenangkan,
tidak menarik, dan bagi orang-orang muda itu menjadi yang paling membebani dari semua kegiatan pembelajaran. Pertemuan sosial dan semua kegiatan agama lainnya harus direncanakan dan dikelola sedemikian rupa sehingga tidak hanya membawa manfaat tetapi juga menyenangkan, sehingga itu menarik dalam artian yang positif. Berdoa bersama akan mengikat hati kepada Tuhan dalam ikatan yang bertahan lama. Mengakui Kristus secara terbuka dan berani menunjukkan dalam karakter kita kelemah lembutan, kerendahan hati dan kasih-Nya akan memikat orang lain dengan keindahan kekudusan. Tadi ingatkan juga ketika kita masuk di dalam gereja, acara kebaktian, keagamaan kita, biarlah kita mau mendengarkan apa yang baik, biarlah kita mau mengikuti apa yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dikatakan bagaimana ketika kita masuk di dalam gereja, kita mengikuti kebaktian gereja, kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Janganlah kita mendengarkan sesuatu yang tidak membuat kita akan menjauh daripada Tuhan, menjauh daripada kehendak Tuhan. Dan dikatakan juga bahwa berdoa bersama akan memikat hati kepada Tuhan dalam ikatan yang akan bertahan lama. Mengakui Kristus secara terbuka dan berani menunjukkan dalam karakter kita kelemah lembutan, kerendahan hati dan kasih-Nya akan memikat orang lain dengan keindahan kekudusan. Dalam gereja juga kita berdoa bersama-sama, menguatkan satu dengan yang lainnya. Tapi jika kita berdoa sendiri juga, biarlah kita mau berdoa untuk orang-orang lain. Kita mau menyisipkan orang lain di dalam doa kita. Biarlah kita mau juga selalu bersatu di dalam gereja. Dan dikatakan dalam pribadi kita sendiri, biarlah kita membawa damai dimanapun kita berada, di sekeliling kita. Biarlah karakter Kristus itu selalu ada dalam kehidupan kita. Biarlah kedamaian itu selalu ada dalam kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita akan menjadi berkat untuk orang lain. Dan ketika kita berada di tempat itu, orang lain akan melihat suatu karakter Kristus, dan mereka akan bertanya-tanya, siapakah contoh yang kita teladani dalam kehidupan kita. Ketika kita membawa pengaruh-pengaruh yang negatif, yang tidak baik, orang akan melihat karakter kita. Tetapi ketika kita membawa pengaruh-pengaruh yang baik, pengaruh-pengaruh yang positif, disitulah orang akan senang dengan kita. Dimana Tuhan menempatkan kita, dimanapun kita berada, biarlah kita selalu membawa kedamaian untuk orang lain, sehingga orang-orang yang dalam masalah pun juga akan senang dekat dengan kita. Dikatakan pada setiap pembaktian Kristus harus dinyatakan sebagai yang menyolok mata di antara salaksa orang, oknum yang segala sesuatu padanya menarik. Dia harus disajikan sebagai sumber segala kesenangan dan kepuasan sejati, pemberi setiap pemberian yang baik dan yang sempurna, penyedia setiap berkat, oknum yang menjadi pusat harapan kita semua, yaitu kehidupan yang kekal. Dalam setiap kegiatan keagamaan, biarlah kasih Tuhan dan sukacita pengalaman Kristiani terlihat dalam keindahan yang sejati. Hadirkanlah juru selamat sebagai yang memulihkan setiap pengaruh dosa. Satu pengharapan lagi kepada kita. Sini dikatakan, hadirkanlah juru selamat sebagai memulihkan setiap pengaruh dosa. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita terjerumus di dalam dosa, biarlah kita menghadirkan juru selamat itu sebagai yang memulihkan dosa kita. Biarlah kita datang di kaki salib Tuhan, meminta ampun atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan harus disajikan sebagai sumber segala kesenangan dan kepuasan sejati, pemberi setiap pemberian yang baik dan yang sempurna, penyedia setiap berkat. Tuhan itu harus kita jadikan sebagai suatu contoh, suatu panutan dalam kehidupan kita, karena dikatakan sumber segala kesenangan dan kepuasan sejati hanya berasal daripada Tuhan, dan pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna hanya datang daripada Tuhan. Dan setiap berkat-berkat yang Tuhan sisipkan dalam kehidupan kita, dalam perbendarahan kita, kesehatan, bahkan nafas hidup, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Biarlah kita juga selalu bersyukur dengan setiap pemberian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu berterima kasih karena Tuhan selalu memberikan apa yang baik dalam kehidupan kita. Walaupun banyak sekali tantangan, walaupun banyak sekali masalah, tapi percayalah kita tidak sendiri, kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Untuk mencapai hasil ini semua, pemikiran sempit harus dihindari, pengabdian yang tulus, sungguh-sungguh dan sepenuh hati dibutuhkan. Semangat kesalehan aktif di antara para guru adalah sangat penting. Tetapi ada kekuatan tersedia untuk mencapai hasil ini semua. Pemikiran sempit harus dihindari, pengabdian yang tulus,
sungguh-sungguh dan sepenuh hati dibutuhkan. Semangat kesalehan aktif di antara para guru adalah sangat penting, tetapi ada kekuatan tersedia untuk kita jika kita menghendakinya. Ada anugerah bagi kita jika kita mau menghargainya. Roh Kudus sedang menunggu kita menuntut itu jika kita mau mengklaimnya dengan kebulatan maksud yang sebanding dengan nilai objek yang kita miliki. Jelas kepada kita dikatakan ketika kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan ketulusan kita, dengan kecintaan kita kepada Tuhan. Maka di sini dikatakan ada anugerah bagi kita jika kita mau menghargainya. Ada suatu berkat, ada suatu anugerah yang Tuhan janjikan kepada kita. Ada suatu kesenangan dan juga kepuasan yang Tuhan berikan kepada kita mau mengklaimnya ketika kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dikatakan Roh Kudus sedang menunggu kita menuntut itu jika kita mau mengklaimnya dengan bulat. Tuhan juga menunggu kita, apakah kita bersedia, apakah kita siap untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, atau kita hanya melayani Tuhan atau pergi ke gereja sebagai formalitas saja atau sebagai suatu kebiasaan saja. Ya, biarlah kita selalu menghormati Tuhan dan renungkan lebih dalam apakah yang menurut saya paling bermakna dalam waktu renungan pribadi saya dengan Tuhan. Satu pertanyaan lagi kepada kita masing-masing. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan kita, waktu bersama dengan Tuhan kita, apa yang paling bermakna yang kita miliki bersama-sama dengan Tuhan ketika kita bergumul. Dan juga dikatakan apakah yang paling saya sukai dari penyembahan kepada Tuhan di gereja. Biarlah ketika kita masuk ke dalam gereja itu juga bukan suatu kebiasaan kita atau formalitas saja, tetapi biarlah kita datang ke gereja karena kita menghargai Tuhan, dan juga kita mau menempatkan Tuhan dimanapun kita berada. Dan dikatakan karena ketika kita menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka sumber segala kesenangan dan kepuasan sejati menjadi milik kita pribadi lepas pribadi. Baik pemirsa, kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan berikutnya dan Tuhan memberkati.